Langsung saja kita mulai. Ini PPT-nya sudah nampak? Sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah. Nah, Ibu buka dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini udah absen semuanya di psikologi? Belum. Nanti jangan lupa untuk absen ya. Sebelum kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan kaidah oktet, kemudian ada ikatan kovalen koordinasi, dan juga ikatan logam. Nah, sebelumnya minggu lalu kan kita sudah mempelajari ikatan ion, kemudian ada ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen saja, ikatan kovalen tunggal, kemudian ada rangkap 2 dan juga ada rangkap 3. Pada bab ini kita akan mempelajari ikatan kovalen juga, namun ini adalah ikatan kovalen koordinasi, kemudian ada ikatan logam. Nah, di layar anak-anak semuanya, di sini ada H2SO4. H2SO4 itu merupakan senyawa. Jadi, H2SO4 itu juga berikatan menggunakan ikatan kovalen. Salah satunya menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Ini bentuknya. Nanti di slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen koordinasi. Kemudian di sini ada logam. Ini ada uang koin dan juga ada sendok, ada garpu. Nah, ini merupakan ikatan logam. Nanti di dalam sini kita akan mempelajari bagaimana ikatan logam dapat berikatan, kemudian sifat-sifat dari logam. Kenapa logam itu bisa kuat, juga bisa memantulkan cahaya. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen, koordinasi, dan juga ikatan logam. Langsung saja, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak semuanya dapat memahami tentang penyimpangan kaidah oktet yang pertama, kemudian yang kedua dapat mengetahui apa itu kovalen koordinasi dan juga bagaimana pembentukannya, kemudian itu ikatan kovalen, cara pembentukannya, dan sifat-sifat dari ikatan logam maksud Ibu. Nah, di sini ada penyimpangan kaidah oktet. Sebelumnya, unsur-unsur di alam itu pasti ingin mencapai kestabilan. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kalau dia stabil berarti dia memenuhi seperti konfigurasi gas mulia. Ada yang 2, ada yang 8. Kalau 2 itu adalah duplet ya. Kemudian kalau 8 itu adalah oktet. Nah, kalau yang elektron valensinya tidak 8, berarti dia merupakan penyimpangan kaidah oktet yang akan kita pelajari pada saat ini. Penyimpangan kaidah oktet itu seperti apa? Yang pertama ini adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Contohnya BeCl3 dan BeCl2 dan BeCl3. Kemudian yang B, ada senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Contohnya ada NO2. Nah, yang ketiga ada senyawa dengan oktet berkembang. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Yang pertama tadi adalah dia elektron valensinya tidak oktet. Jadi maksudnya dia atom pusat itu hanya satu pada senyawa. Jadi ini yang satu, Be. Ini atom pusatnya. Dia tidak oktet. Sedangkan yang lain yang bukan atom pusatnya dia oktet. Seperti ini. Ini kan sudah oktet yang si Cl. Si Cl sudah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menggunakan satu elektron dari si B. Seperti ikatan kovalen yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, si Cl juga seperti itu, anak-anak. Sudah oktet. Sedangkan si B yang sebagai atom pusatnya ini, dia belum oktet. Dia hanya 4. 1, 2, 3, 4. Belum 8. Kalau oktet kan 8. Ini hanya 4. Tapi dia sudah stabil. Nah, tapi dia termasuk senyawa yang penyimpangan kaidah oktet. Sama seperti BCl3.
Si Cl kan bukan atom pusat nih. Berarti dia sudah oktet. Sama-sama sudah elektron valensinya yang digunakan sudah 8. Sedangkan si B sebagai atom pusat, dia baru 6. Namun dia sudah stabil karena dia hanya mempunyai 3 elektron. Kemudian si Cl memberikan 1, masing-masing memberikan 1, sehingga si B hanya 6 elektron valensi. Namun dia stabil, tetapi dia menyimpang dari kaidah oktet. Kemudian ini ada NO2. NO2 ini berarti kan dia elektron valensi ganjil. Maksudnya atom pusat dari NO2 kan N, nitrogen. Berarti dia ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Karena si O bukan elektron pusat, berarti dia membutuhkan 2 elektron agar dia stabil dari si N. Ini, dia sudah stabil yang ini. Kemudian yang O1 lagi juga sudah stabil, ada 8 elektron. Sedangkan si N ini ada 1 elektron yang nggak berpasangan. Makanya dia ganjil kan, 1, 2, 3, 4. Makanya dia juga termasuk penyimpang dari kaidah oktet. Karena dia ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian si P. Ini yang ketiga ya, yaitu dengan oktet yang berkembang. Berarti lebih dari 8. Oktet kan 8. Ini lebih dari 8. Dan dia nggak ada yang elektronnya yang tidak berpasangan, seperti yang ini tadi beda. Ini dia berpasangan semuanya. Ini sudah oktet. Ini juga udah oktet. Semua yang Cl sudah oktet. Namun si P ini dia sangat banyak sekali. Nih ada 1, 2. Nih ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia menyimpang dari kaidah oktet. Kemudian sama si S. Si F-nya sudah stabil kan. Si F kan bukan atom pusat. Sedangkan si S yang ini adalah atom pusat. Jadi ini kalau kita si S tadi ini dia lebih dari oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jadi dia bukan termasuk oktet. Jadi dia termasuk penyimpang kaidah oktet. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Paham dulu. Paham. Nah, kita lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi. Coba dibaca Atikah. Coba dibaca ini apa? Hidupkan mikrofonnya. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Ya. Jadi ikatan kovalen koordinasi ini dia dapat berikatan, tapi dia elektron yang diberikan hanya dari salah satu atomnya saja. Contohnya NH4+. Kemudian ada SO3, kemudian ada NH3BCl3. Jadi dari NH4+ ini ada satu atom yang memberikan sepasang elektronnya untuk berikatan dengan atom yang lainnya. Nah, ini contohnya pembentukan NH4+. Ini sama seperti yang sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Ini ada N, ini kan nomor atomnya 15, berarti kita tentukan dulu konfigurasinya. Ada 2, 8, 5. Maka lambang Lewisnya berarti 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tentukan yang H. Yang H, nomor atomnya kan 1, berarti dia konfigurasi elektronnya 1. Kemudian si H-nya ini lambang Lewisnya hanya 1. Untuk berikatan, maka si H membutuhkan 1. Jadi, si atom pusat dari N ini memberikan 1 elektronnya untuk si H, untuk dipakai secara bersama. Ingat, ikatan kovalen itu adalah ikatan kovalen yang digunakan secara bersama-sama. Jadi ini dari N1 elektron, dan dari H ada 1 elektron. Nah, ini sudah duplet. Nah, ini juga sudah duplet nih. Ini juga, ini juga. Nah,
Namun pada yang si H+ ini, dia elektronnya berasal dari si N saja. Nah, inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Si atom H ini sudah melepaskan elektronnya sehingga dia menjadi positif dan dia berikatan dengan N menggunakan elektron valensi dari si N. Jadi rumus molekulnya adalah NH4+. Nah, Ibu akan berikan video tentang ikatan kovalen koordinasi dari NH4+. Ini sudah terlihat di layar anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, seperti ini. Ini ada atom N, 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, dan atom H. Dia akan membentuk ikatan seperti NH4+ tadi yang sudah Ibu jelaskan. Seperti ini bentuknya. Nah ini dia melepaskan satu sehingga dia menjadi H+. Nah, dia akan berikatan dengan si N menggunakan elektron valensi dari si atom N, dari nitrogen. Gunakan ikatan kovalen koordinasi. Sudah paham sampai sini anak-anak? Sudah. Paham, Bu. Nah, lanjut kita ke PPT tadi. Nah, jadi kan NH4 sudah. Kemudian kita SO3 lagi. SO3 juga menggunakan ikatan kovalen koordinasi nih, juga menggunakan ikatan kovalen. Nah, kita tentukan lagi konfigurasinya ada, karena nomor atomnya 16, maka 2, 8, 6. Maka lambang Lewisnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian CO, karena nomor atomnya ada 8, maka konfigurasi elektronnya ada 2, kemudian 6. Maka lambang Lewisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana membentuk ikatan kovalen koordinasinya? Sama seperti tadi bahwa si S dulu pertama. S adalah atom pusatnya tadi ya. Kalau atom pusat berarti dia hanya 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk si O kan membutuhkan 2 elektron agar dia stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah oktet. Kemudian si S tadi kan dia ada 6, sudah ada 6, berarti dia hanya membutuhkan 2 saja. Dari si O tadi sudah diberikan 2 elektron, maka dia sudah stabil juga. Nah, dia ada 2 elektron lagi yang bebas. Sementara di sini ada SO3, berarti ada 2 O lagi yang belum stabil. Nah, si O tadi, dia kan sudah 6. Karena si S sudah stabil, jadi dia tidak perlu memberikan 2 elektronnya lagi. Dia hanya menggunakan elektron dari si S untuk berikatan. Sama juga dengan O yang ini, sehingga dia membentuk ikatan kovalen koordinasi, yaitu berasal dari salah satu atom saja elektronnya. Berarti ini kan dari si atom S-nya saja, elektron valensinya. Jadi dia membentuk ikatan kovalen koordinasi. Pada O yang ini membentuk ikatan kovalen rangkap 2, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu. Kemudian di sini ada sepasang elektron menggunakan ikatan kovalen koordinasi untuk berikatan dengan O dan juga O yang satu lagi, sehingga rumus molekulnya adalah SO3. Sampai sini, apakah sudah paham anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Bu. Kemudian kita lanjut lagi pada ikatan logam. Nah, ikatan logam sebelumnya dulu. Sebelum kita mempelajari ikatan logam, kan kita sudah mempelajari ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi berikatan antara logam dan juga non-logam. Sementara ikatan kovalen berikatan antara non-logam dan juga non-logam. Sedangkan ikatan logam terjadi karena berikatan antara unsur logam dan juga unsur logam yang lain. Nah, logam itu cenderung untuk melepaskan elektron, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu.
Sehingga jika dia melepaskan elektron, maka dia akan membentuk ion positif. Nah, bagaimana caranya, Bu, untuk berikatan sementara dia sama-sama melepas elektron untuk menjadi ion positif? Nah, coba dibaca Nisa Diva yang ini, yang warna pink. Coba dibaca. Dihidupkan mikrofonnya. Ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Ya, jadi dia adanya gaya tarik-menarik nih antara muatan positif dari logam, ion logam tadi yang sudah melepaskan elektron dengan elektron bebas. Maksudnya elektron bebas ini seperti apa? Nah, selanjutnya kita akan Nah, ini contohnya Na. Na kan adalah unsur logam nih pada golongan 1. Jadi kita tentukan lagi nomor atom dari Na, natrium adalah 11. Berarti konfigurasinya yaitu ada 2, 8, 1. Nah, untuk mencapai kestabilan agar menjadi oktet, maka dia harus melepaskan satu elektronnya menjadi Na+. Nah, analoginya seperti ini. Bagaimana, Bu, dia bisa berikatan? Nah, di dalam suatu logam Na berarti berada di dalamnya itu banyak sekali Na+, berarti dia cenderung untuk melepaskan elektron valensinya. Jadi si Na ini akan membentuk Na positif jika dia melepaskan satu elektronnya. Ini adalah elektron valensi yang dilepaskan dari si Na. Kemudian Na yang lain juga seperti itu. Dia akan melepaskan satu elektron valensinya dan menjadi ion positif. Begitupun dengan Na yang ini dan yang ini juga dia akan melepaskan satu elektronnya menjadi ion positif, jadi Na+. Nah, kita ketahui elektron itu bermuatan negatif. Jadi dia cenderung untuk bergerak bebas. Si Na positif. Negatif dengan positif akan tarik-menarik. Maka elektron valensi yang dilepaskan masing-masing Na akan berikatan dengan logam yang sudah menjadi ion positif. Jadi elektron valensi akan berikatan dengan ion Na+, kemudian elektron valensi dari yang sudah dilepaskan dari Na+ ini akan berikatan dengan ion Na+ yang lain. Kemudian ini juga begitu seterusnya akan berikatan dengan Na+ yang lain. Nah, elektron ini akan berpindah. Ini juga berpindah berikatan, ini juga berikatan dengan ini juga akan terjadi seterusnya. Elektron kan bergerak bebas, jadi dia tidak hanya di sini maksudnya. Dia bisa di sini, dari sini, di sini, di mana-mana, karena dia bergerak bebas dalam logam tersebut, sehingga terjadilah lautan elektron. Lautan elektron itu apa, Bu? Nah, coba dibaca Adip, coba baca ini. Teori lautan elektron, nah coba baca yang ini. Teori lautan elektron dikemukakan Drude pada tahun 1920 dan disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1916. Teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Nah, jadi teori lautan elektron juga disebut seperti teori elektron bebas, berarti dia bergerak bebas ya. Nah, seperti ini. Jadi coba dibaca ini. Coba dibaca Rafif. Elektron valensi dalam ikatan logam bebas pindah dari satu atom ke atom lainnya atau yang disebut delokalisasi. Ya, jadi elektron valensi dalam suatu logam tadi yang tadi sudah Ibu jelaskan, Na+, dia akan melepaskan satu elektron, dia akan bergerak bebas dalam unsur logam tersebut. Jadi dia berpindah dari satu atom Na+ ke Na+ yang lain. Dan begitu seterusnya, itu namanya adalah delokalisasi. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada ion positif, dan yang biru ini adalah lautan elektron yang sangat banyak sekali. Jadi ion positif itu dikelilingi oleh lautan elektron, sehingga dia tidak mudah. Nah, jika dia dipukul, si logam tadi, maka dia tidak akan pecah. Contohnya kita sendok dibengkokin, pasti dia jarang dia yang patah. Kalau dia sendok yang bagus, pasti dia hanya penyok. Nah, itu termasuk adalah teori lautan elektron. Jadi ion-ion positif tetap berada di dalam lautan elektron tadi yang sangat banyak. Lautan elektron tadi itu maksudnya elektron valensi yang dilepaskan oleh atom-atom logam tadi yang sangat banyak, sehingga dia
mengelilingi dari ion-ion logam tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sifat khas logam. Nah, sifat khas logam yang tadi teori lautan elektron dapat dijelaskan dan kita dapat simpulkan sifat khas dari logam tadi. Jadi si logam ini dia dapat mengantarkan listrik yang baik atau konduktor. Jadi contohnya seperti ini. Jika si logam ini logam, contohnya. Jadi jika diberikan listrik, maka elektron-elektron bebas yang berada di sekeliling ion-ion positif ini akan mengalirkan listrik ke seluruh bagian logam, sehingga si logam tadi bisa menghantarkan listrik dengan baik. Begitu juga dengan panas. Nah, panas jika diberikan kepada si logam, maka elektron bebas di sekeliling ini akan menghantarkan panas ke seluruh bagian logam, sehingga dia menjadi panas. Begitulah, contohnya setrika. Itu juga logam. Kemudian dapat ditempa. Seperti yang tadi, teori lautan elektron, kalau logam itu bisa ditempa, dia tidak mudah patah, karena dia dikelilingi oleh lautan elektron yang sangat banyak. Sehingga dia jarang bisa patah, dia hanya bisa seperti penyok, ataupun yang lain. Tidak bisa, dia jarang patah. Kemudian titik leleh tinggi. Nah, karena si logam tadi sangat kuat, dia tidak mudah patah dan dapat ditempa, makanya dia titik lelehnya tinggi. Berbeda dengan ikatan ion, walaupun dia kuat tapi dia rapuh. Nah, selanjutnya adalah dia mengkilap. Kalau logam kan pasti mengkilap kan, contohnya sendok. Sendok juga mengkilap. Kemudian ada uang koin. Kenapa dia bisa mengkilap? Contohnya ini adalah atom contohnya. Atom Na misalnya. Jadi, apabila dia diberikan cahaya dari luar, maka elektron valensi yang dilepaskan, yang menerima cahaya akan berpindah ke kulit yang lebih tinggi, terekstasi, maka ketika dia akan kembali ke tempat semula, maka dia akan melepaskan cahaya. Nah, itulah kenapa si logam dapat mengkilap. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan pada anak-anak? Sudah paham atau belum? Saya hidupkan mikrofonnya. Tidak, Bu. Sudah. Nanti anak-anak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tidak sempat untuk di Zoom seperti ini, boleh via WA dengan Ibu untuk bertanya apakah ada yang kurang dipahami. Nah, karena waktu tinggal 8 menit lagi, coba ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Coba ada yang bisa nggak? Coba kalau penyimpangan kaidah oktet, dia ada 3 tadi kan? Yang berarti dia lebih dari oktet, kemudian dia ganjil, elektron valensinya pada atom pusatnya ganjil, dan juga dia elektron yang oktetnya berkembang seperti PCl5 lebih dari 8 ya. Itu udah paham ya anak-anak? Sudah paham? Udah, Bu. Udah, Bu. Kemudian tadi ada ikatan kovalen koordinasi, yaitu pemakaian bersama elektron ya. Berbeda dengan ikatan kovalen pada yang sebelumnya, dia pemakaian bersama. Kalau ikatan kovalen koordinasi, dia berasal dari salah satu atomnya saja untuk berikatan. Contohnya SO3 tadi, ada NH4+, kemudian selanjutnya itu ada ikatan logam tadi ya. Berarti ikatan antara atom logam dan juga logam membentuk logam, ikatan logam. Sifat logam tadi yaitu mudah mengantarkan listrik, mudah mengantarkan panas, dapat ditempa, kemudian mengkilap, titik lelehnya juga tinggi. Itu udah bisa dipahami ya anak-anak? Coba. Ya, sudah. Itulah tadi kesimpulan pada hari ini. Jangan lupa untuk absen di psikologinya. Kemudian, jangan lupa pelajari materi ini untuk ujian ya minggu depan. Ibu akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu.